Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zakiatun Nikmah, NIM 2019-12201 dari kelas Akuntansi Manajemen 4E. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu GCG, CSR, dan perataan laba. Good Corporate Governance atau yang disingkat dengan GCG. Pengertian GCG dan prinsip. GCG merupakan sistem untuk mengukur struktur dan mekanisme dalam perusahaan sehingga mampu mendorong efisiensi dan kinerja perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh GCG terhadap kinerja berbasis Balance Scorecard di LPD Kabupaten Bandung. Prinsip GCG terdiri dari 1. Transparansi, 2. Akuntabilitas, 3. Responsibilitas, 4. Independensi, dan 5. Kewajaran. Data yang digunakan dalam GCG ini adalah data primer dengan kuesioner dianalisis dengan regresi berganda. LPD atau Lembaga Pengkreditan Desa. LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di Wewidangan Desa Pakraman. Tujuan LPD yaitu untuk meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin dari laba yang dihasilkan. Kasus LPD di desa di Kabupaten Bandung adalah kasus dari LPD desa ada kapal yang mengalami kerugian hingga 10 miliar lebih. Cara yang digunakan untuk mengatasi hal tersebut adalah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik yang dikenal dengan istilah Good Corporate Governance atau GCG. Kinerja perusahaan adalah hasil yang komprehensif, pengukuran dan sistem evaluasi harus sama-sama komprehensif dan multidimensional untuk mencapai keselarasan dan keterpaduan dengan gagasan kinerjanya. Transparansi dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelola LPD harus menyampaikan seluruh informasi secara terbuka tanpa ada yang ditutupi atau sengaja menyembunyikan. Ada 4 aspek transparansi, yaitu yang pertama adalah sistem akuntansi dalam perusahaan, yang kedua ada pengembangan teknologi, yang ketiga ada informasi manajemen, yang keempat adalah publikasi informasi keuangan dan informasi lain material mengenai perusahaan. Akuntabilitas memiliki arti bahwa akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan LPD. Ada 4 aspek akuntabilitas. Yang pertama ada pemahaman pengelola LPD, kedua ada tanggung jawab pengelola LPD, ketiga ada memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif, dan yang keempat adalah melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelola LPD pada etika bisnis. Responsibilitas dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelola LPD harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Ada aspek responsibilitas, yaitu pertama ada peraturan LPD, kedua kepedulian LPD terhadap lingkungan, ketiga profesional dan mematuhi etika, keempat LPD mampu bekerja secara profesional. Independensi dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelola LPD dalam melaksanakan kegiatannya harus secara independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Aspek independensi yang pertama yaitu pengambilan keputusan penjuru LPD yang objektif. Kedua, prajuru LPD dapat menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun. 3. Menghindari beraturan kepentingan. 4. Menjalankan aktivitas LPD dengan baik. Kewajaran memiliki arti bahwa pengelola LPD harus memperhatikan hak semua pihak. Aspek kewajaran yaitu yang pertama ada kesempatan krama desa atau anggota LPD berpendapat. Kedua, keadilan pengelola terhadap anggota. Ketiga, memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan.
Keempat, mengungkapkan informasi. Dalam pengukuran kinerja berbasis balance scorecard yang menggunakan 12 pernyataan, yaitu terdiri dari 4 perspektif, yaitu yang pertama ada perspektif keuangan, kedua ada perspektif nasabah, ketiga ada perspektif proses bisnis internal, dan yang terakhir perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Materi yang kedua yaitu Corporate Social Responsibility atau CSR. Pengertian CSR. CSR adalah bentuk tanggung jawab dari perusahaan dalam mengatasi masalah sosial dan lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, CSR berperan besar dalam meningkatkan nilai perusahaan. Konsep tanggung jawab sosial juga berhubungan dengan teori stakeholder, di mana tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas untuk memaksimalkan keuntungan dan kepentingan investor, namun juga memperhatikan konsumen, masyarakat, pemerintah, serta pemasok berbagai bagian dari operasi perusahaan tersebut. Teori legitimasi berfokus pada hubungan perusahaan dengan masyarakat yang bias dilihat melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Metode penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pengungkapan corporate social responsibility dan kinerja lingkungan pada nilai perusahaan. Desain penelitian yang diadopsi dalam studi ini adalah pendekatan kuantitatif yang bersifat asosiatif. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan atau Y. Nilai perusahaan diukur menggunakan rumus Tobinski. Tobinski merupakan perusahaan rasio nilai pasar aset perusahaan atau diukur menggunakan nilai pasar dari saham yang beredar tambah dengan total uang perusahaan terhadap replacement cost aset perusahaan. Keunggulan dari rasio Tobinski sebagai proksi nilai perusahaan adalah memasukkan semua unsur utang dan modal saham perusahaan. Tidak hanya saham biasa dan ekuitas perusahaan saja, melainkan seluruh aset perusahaan. Rumus Tobinski sebagai berikut. I sama dengan MVA plus DEBT dibagi TA. Keterangan I yaitu nilai perusahaan, MVA yaitu market value of equity atau nilai pasar ekuitas, DEBT total utang, TA total aktiva. Variabel-variabel independen dalam penelitian ini adalah mengungkapkan corporate social responsibility atau X1 dan kinerja lingkungan atau X2. Pengungkapan CSR diukur dengan menggunakan pedoman pengungkapan ISO 26000 yang memuat 37 item pengungkapan informasi. Variabel pengungkapan corporate social responsibility dihitung dengan rumus sebagai berikut ini. CSDR sama dengan jumlah item informasi CSR yang diungkapkan dibagi 37 item informasi CSR menurut ISO 26000. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa angka-angka mengenai total aset, total liabilitas, dan kapitalisasi pasar serta jumlah item pengungkapan CSR yang diperoleh dari perusahaan sektor consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI tahun 2016-2018. Materi yang ketiga yaitu perataan laba. Pendahuluan. Investor cenderung hanya terpaku pada laba yang tersaji dalam laporan keuangan. Begitu pentingnya informasi laba ini menyebabkan manajer melakukan tindakan yang membuat laba akan terlihat lebih stabil. Salah satu cara yang sering digunakan oleh manajer laba adalah manajemen laba. Manajemen laba adalah perataan laba atau MCOMS motif. Tudor 2002 menjelaskan
bahwa perataan laba adalah suatu tindakan manajemen perusahaan untuk meredam fluktuasi laba yang dilaporkan dari waktu ke waktu serta bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan perusahaan, mengurangi risiko perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan, memenuhi perjanjian utang, mengurangi pajak dan biaya politik. Praktik perataan laba dapat digunakan dengan dua cara, yaitu yang pertama ada naturalisme atau perataan secara alami. Merupakan perataan laba dalam proses perolehan laba. Manajemen memilih menggunakan metode akuntansi yang lebih representatif atas keadaan perusahaan, sebenarnya dengan asumsi bahwa metode sebelumnya sudah tidak relevan lagi untuk digunakan. Yang kedua ada intentionally based mode di manajemen atau perataan yang disengaja. Merupakan perataan laba yang terjadi ketika pihak manajemen memanipulasi waktu pencatatan akuntansi, seperti memindahkan beban atau pendapatan dari suatu periode ke periode lainnya. Fenomena adanya praktik perataan laba ini telah memunculkan kasus dalam pelaporan akuntansi pada perusahaan sektor perbankan Indonesia. Adapun kasus yang terkait perataan laba tersebut yaitu PT Bank Bukopin Tbk tahun 2018. Dalam kasus ini ditemukan melakukan pencatatan tak wajar alias abnormal dari sisi pendapatan bisnis, kartu kredit dan penambahan saldo cadangan, kerugian, penurunan nilai aset. Jensen dan McLean 1976 menjelaskan bahwa praktik perataan laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara manajemen atau agen dan pemilik perusahaan atau prinsipal. Menurut teori keangenan atau agensi teori, perataan laba terjadi ketika semua pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. Dalam praktiknya, distribusi informasi antara agen dengan prinsipal itu tidak sama, karena manajer berada di dalam perusahaan, sehingga memiliki informasi yang lebih banyak mengenai kondisi perusahaan dibandingkan dengan pemilik perusahaan. 1. Ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan skala untuk mengklasifikasikan besar atau kecilnya suatu perusahaan. Berdasarkan political cost hypothesis dalam teori akuntansi positif yang menjelaskan bahwa manajemen perusahaan besar cenderung memiliki metode akuntansi yang dapat membuat laba yang dilaporkan menjadi lebih rendah apabila biaya politik yang ditanggung oleh perusahaan cukup tinggi. 2. Profitabilitas. Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Berdasarkan teori keangenan menjelaskan bahwa perbedaan kepentingan antara manajemen atau agen dan pemilik perusahaan atau prinsipal. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan materi dari saya yang terkait dengan GCG, CSR, dan perataan laba. Bila saya dalam menyampaikan presentasi dan penjelasan ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa di like and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.